Bapak, mengapa KTP wajib bagi penduduk Indonesia? Alasannya untuk mengetahui identitas setiap warga negara Indonesia. Itu yang membedakan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Yang kedua, apakah akte kematian wajib diurus jika seseorang meninggal? Wajib, karena itu untuk memperbaharui data kependudukan di Dukcapil wilayah-wilayah tertentu. Jadi misalkan supaya karena kita sekarang sedang menghadapi pemilu, nama yang sudah meninggal atau orang yang sudah tidak ada ini tidak terdaftar kembali untuk keperluan-keperluan yang mendesak seperti pemilu dan lain sebagainya. Makanya harus diurus supaya tahu bahwa orang ini sudah dinyatakan meninggal. Yang ketiga, saat ini pulau mana yang banyak dihuni penduduk Indonesia? Kalau setahu saya saat ini yang paling padat itu ada di Pulau Jawa. Yang kelima, apa saja yang menjadi permasalahan penduduk di Indonesia? Permasalahan penduduk di Indonesia sangat kompleks. Mungkin salah satunya berkenaan dengan masalah pekerjaan, kemudian penanggulangan sampah, penanggulangan limbah dan lain sebagainya, kemudian tersedianya tempat tinggal. Itu yang menjadi masalah apabila tingkat atau tidak seimbangnya antara kematian dengan kelahiran. Gitu. Baik Pak, Makasih ya Pak. Sama. Ibu, menurut Ibu, apa fungsi kegiatan urbanisasi bagi masyarakat dan apa alasannya? Ya, tadi sudah Ibu katakan ya, yang namanya urbanisasi itu kan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, kenapa mereka pindah ke kota? Karena di desa mereka bukan hampir tidak punya pekerjaan ya, banyak penganggurnya daripada bekerjanya. Dan sekarang ini generasi sekarang jarang yang bermata pencaharian fokus pada pertanian, sehingga mereka cari ke kota itu cari pekerjaan, dan mereka banyak yang berorientasi yaitu pekerjaan di industri, dan industri adanya di kota-kota gitu ya, maka terjadilah urbanisasi seperti itu. Jadi mereka ke kota itu secara finansial mereka memang membutuhkan, yang kedua pekerjaan yang rutin juga mereka membutuhkan, maka di kota itu jadi penuh lah dengan penduduk dari desa atau urban. Menurut Ibu, apa saja masalah yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi? Masalah ya, makanya pertumbuhan penduduk. Satu, jelas masalah rawan pangan. Ya kan? Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak konsumsi yang harus dipenuhi oleh penduduk tersebut gitu ya, sehingga sementara sekarang lahan-lahan pertanian itu makin sempit karena digunakan untuk industri. Sehingga apa yang terjadi? Harga barang-barang konsumsi menjadi naik. Itu yang menjadi masalah. Ya, jadi karena satu tadi rawan pangan, yang kedua harga-harga makin tinggi karena ketersediaan pangan makin terbatas. Begitu ya. Selanjutnya, menurut Ibu, salah satu faktor masalah kependudukan di Indonesia apa? Apa ya? Sekarang ini satu, banyak masyarakat yang tidak ber-KB. Tahu KB? Iya. Jadi banyak masyarakat yang mengabaikan program keluarga berencana, sehingga banyak yang penduduknya banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, apa lagi ya? Pertanyaannya tadi apa? Salah satu faktor masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan satu karena masalah KB. Yang kedua, sumber daya manusia. Dari sisi kualitas sumber daya manusia ini kita masih dianggap rendah, sehingga kadang-kadang dihargai di dunia pekerjaan pun lebih rendah dibanding para pekerja asing misalnya gitu ya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara mengalihkan laju pertumbuhan penduduk? Mengalihkan laju pertumbuhan penduduk.
Ya tadi dengan konsisten melaksanakan keluarga berencana. Kemudian pendidikan keluarga bagi bagi penduduk itu sangat penting. Karena kalau misalnya tidak punya edukasi untuk membangun keluarga, maka ya biarlah anaknya banyak. Padahal itu justru anak banyak itu beban sebetulnya bagi keluarga begitu. Baik, terima kasih Ibu. Sudah. Makasih ya Ibu. Ya. Bapak, sekarang kami mau nanya. Sebelumnya boleh Bapak berperkenalan diri terlebih dahulu? Nama Bapak Dani, Bapak di sini ngajar sebagai apa? ngajar sebagai guru Lebih tepatnya guru mata pelajaran apa? mata pelajaran biologi. Oke. Langsung aja ke pertanyaannya ya, Pak. Langsung Menurut Bapak, ciri-ciri kepadatan penduduk di suatu daerah itu apa? banyak sampah. Habis banyak sampah biasanya banyak motor yang lewat-lewat. Banyak anak-anak bermain. Terus biasanya ruang-ruang terbukanya makin sedikit, kayak lapangan kayak gitu sedikit. Terus biasanya airnya kurangan air. Terus nggak ada jalan besar. Biasanya jalannya sempit-sempit, ya, jalan-jalan gang. Terus dari satu rumah ke rumah lain itu biasanya gentingnya nempel-nempel. Nah, itu biasanya menandakan bahwa di sana tuh padat banget penduduk. Menurut Bapak, apa yang dilakukan pemerintah agar penduduk di Indonesia tidak semakin membludak? Yang pertama mungkin harus program keluarga berencana ya. Keluarga berencana itu harus tepat sasaran dan harus digalakan. Karena terlihat masih ada beberapa yang memang anaknya tuh banyak banget. Selain keluarga berencana untuk memeratakan penduduk ya, pemerataan penduduk, jadi tempat-tempat yang wilayahnya jauh, mungkin kategorinya terpencil, itu memang harus dibuat jadi pemukiman-pemukiman baru. Bisa jadi dengan cara transmigrasi, kemudian perpindahan penduduk lah intinya, dari satu tempat dipindah ke tempat lain, diberikan lahan atau diberikan modal usaha supaya bisa bertahan hidup di sana. Terus jangan lupa juga infrastruktur di setiap wilayah tersebut itu harus dibangun juga, harus rata. Tidak boleh hanya terpusat pada suatu wilayah saja. Dengan cara seperti itu, sebetulnya yang namanya kepadatan penduduk itu kan tingkat atau jumlah penduduk pada suatu wilayah. Jadi misalkan katakanlah di wilayah Jawa luasnya 100 hektar, penduduknya 100, sedangkan misalkan di Kalimantan dengan lebar 100, luas 100 hektar penduduknya hanya 50. Nah, artinya kan di Jawa lebih padat dibanding di Kalimantan. Nah, padahal apabila kita ratakan di semua wilayah itu penduduknya, maka ya kepadatannya itu tidak akan berkumpul pada hanya salah satu wilayah saja. Jadi rata nanti. Oke, yang terakhir, menurut Bapak, saat ini pulau mana yang sedikit dihuni oleh penduduknya? Kalimantan, kayak terus pulau Papua mungkin ya, itu masih sedikit ya penduduknya. Itu kan pulau besar tapi penduduknya atau hutannya masih banyak juga. Kayak Sulawesi ini udah agak meling ya. Sulawesi, Sumatera itu udah lumayan. Cuman kalau Kalimantan, Papua itu kayaknya hutannya itu masih luas. Terima kasih ya Pak, maaf diganggu waktunya. Sama-sama.